Tetapi mengapa di Indonesia kecelakaan transportasi udara ini seringkali terjadi? Ya, seringkali terjadi. Itulah yang menjadikan keprihatinan kami. Ya kan? Ada 3 isu utama dalam kecelakaan transportasi udara. Adalah human error karena kesalahan manusianya, mungkin karena kesalahan pilot. Isu yang kedua, faktor yang kedua adalah karena kerusakan mesin. Kemudian faktor utama yang ketiga itu adalah faktor cuaca. Saya itu punya kesaksian satu penumpang yang menggunakan pesawat ini 1 hari sebelum pesawat ini jatuh, yaitu terbang tanggal 8 Januari pagi, Jakarta Pangkal Pinang. Pesawat itu tidak bisa mendarat ke Pangkal Pinang oleh karena terjadi kerusakan. Kemudian ada penumpang di pesawat itu ternyata adalah pilot senior. Diundanglah dia untuk membantu di kokpit, sehingga pesawat itu mendarat darurat di Palembang. Di Palembang diperbaiki selama 1 jam, melanjutkan terbang lagi ke Pangkal Pinang. Kemudian 1 hari berikutnya mendapatkan berita bahwa pesawat itu terjadi kecelakaan. Ya. Ini testimoni satu penumpang yang tidak mengada-ada, berarti pesawat itu memang terjadi satu kerusakan 1 hari sebelum 9 Januari itu terjadi kecelakaan. Satu itu. Yang kedua, Bapak KNKT saya anggap buru-buru membuat satu kesimpulan bahwa mesin ini tidak apa-apa. Bapak kan baru temukan yang namanya FDR. CVR-nya kan belum. CVR belum ditemukan, data dari CVR belum bisa diinvestigasi, ya. Apakah dengan FDR standar untuk menemukan penyebab kecelakaan ini cukup dengan FDR? Ya kan? Sementara saya mengikuti perkembangan berita tentang kejadian kecelakaan apa yang dilakukan KNKT, katanya sekarang ini pimpinan. Mohon maaf waktunya. Ya, silakan Mas Dewo, kalau bisa dipersingkat. Ini mohon maaf pimpinan, kalau anggota DPR berbicara kan ada yang 1 menit, ada yang 2 menit. Saya berbicara insya Allah ada manfaatnya kok. Saya tidak ingin menyalahkan, itu kan. Tolong Ketua, terima kasih Ketua. Saya tak berbicara dulu. Saya juga tidak pernah memotong kawan ketika berbicara. Saya sampai mana tadi Pak? Sampai mana? FDR Pak. FDR katanya sekarang sedang dikirim di Amerika, di Inggris. Ya, betul apa tidak itu? Kalau memang betul, apa tidak lebih baik ditunggu itu? Gitu hasil. Kemudian baru menyimpulkan. Nah, saya ingin hanya meminta klarifikasi pertama kepada Pak Menteri Perhubungan terkait umur pesawat yang layak terbang, karena ketika ini kejadian ini saya dikirim oleh seseorang tentang regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Mohon maaf Pak Menteri, saya bukan dalam posisi mencari ini mengklaim bahwasanya ini kejadian karena ini. Tidak. Ini hanya kita sekedar, ini adalah momentum kita barangkali untuk mengevaluasi. Dan ini saya hanya minta klarifikasi. Ada media yang kemudian menanya saya tidak bisa memberikan ini. Saya akan tanya langsung dulu ke Pak Menteri dalam rapat evaluasi tentang musibah ini. Alhamdulillah bisa bertemu, mudah-mudahan bisa dikelirkan nanti Pak Menteri terkait perhubungan, peraturan Menteri Perhubungan, historinya mulai dari peraturan Menteri 160 2015, kemudian dicabut
menjadi Peraturan Menteri Perhubungan 155 tahun 2016, itu masih ada usia standar usia pesawat sampai 15 tahun ya, di Peraturan Menteri Perhubungan 155 2016. Tetapi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2020 yang ditandatangani 13 Mei 2020 dengan kalender di situ, nah ini mohon klarifikasinya, tidak lagi mencantumkan tentang batas usia pesawat. Nah ini mohon diklarifikasi Pak Menteri, dan ini saya menyampaikan teman yang menghubungi saya, ini bertentangan dengan Undang-Undang Penerbangan tahun 2009. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan dari media bahwasanya ada 2 direktur Sriwijaya ini yang mundur sebelum diterbangkannya Sriwijaya 182 ini. Nah ini mohon klarifikasi juga. Dalam media ini saya tidak ingat, saya baca ada 2 direktur, direktur teknis dan satu lagi entah direktur operasional, tetapi yang di atasnya itu, direktur di atasnya maksa bahwasanya pesawat ini mesti tetap diterbangkan. Barangkali faktor ekonomi atau faktor bisnis ya. Nah ini saya mohon klarifikasi, kalau ini betul, ini betul-betul ini berikan sanksi kepada Sriwijayanya. Saya banggakan. Saya sangat mengapresiasi dengar pendapat hari ini yang begitu konstruktif, yang memberikan suatu kritik-kritik yang tajam, dan kritik yang tajam itu justru memberikan suatu masukan bagi kami untuk berbuat. Bapak Ibu sekalian, memang sektor transportasi khususnya udara ini adalah seperti dikatakan paling safe, tetapi memang high risk juga dan menjadi sorotan masyarakat banyak. Nah oleh karenanya saya juga minta kepada rekan-rekan dari sektor udara, Pak Dirjen, semua stakeholder untuk memberikan suatu yang terbaik untuk bangsa ini, karena ini menjadi